STA TV Media Syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Falhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala Rabbul Alamin yang telah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kaffar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladzalumun kaffar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Merupakan nikmat dan anugerah dari Allah Jalla wa'ala yang sangat bernilai dan wajib kita syukuri adalah nikmat kemudahan belajar dan mengajarkan ilmu agama. Nikmat pertemuan-pertemuan kebaikan yang di dalamnya terdapat saling sharing ilmu di antara kita dan saling mengajak kepada hal yang ma'ruf dan saling mencegah dari hal mungkar. Karena sungguh tiada kebaikan pada pertemuan-pertemuan kita sama sekali apabila tiada nilai al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar di dalamnya. Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam surat An-Nisa, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tiada kebaikan pada kebanyakan pertemuan-pertemuan mereka, kecuali pertemuan-pertemuan yang di dalamnya ada ajakan kepada hal yang ma'ruf, ajakan kepada sedekah dan mendamaikan di antara manusia. Salawat beriring salam tak lupa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau yang telah bersabda, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Para pemirsa dan pendengar radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM, Abu Umi, Adun dan Ado yang lun tuan cintai dan hormati rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Alhamdulillah bak sepur uranyo getanyo dapat bertemu kembali untuk melanjutkan kajian ilmiah dan intensif kita membahas 40 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih seputar tarbiyah anak-anak di setiap hari Sabtu. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Jalla wa'ala dan menjadi sebab kita kembali dipertemukan olehnya di dalam syurganya ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa pada hari kiamat kala. Amin ya rabbal alamin. Hadis yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah hadis as-sadis wa thalathun. Hadis yang ke-36. Hadis yang berbicara mukafa'atus saghir ala ta'allumihi wa 'adamul ifrat fi 'iqabih. Di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mentarbiyah anak-anak adalah memberikan apresiasi atas ilmu yang telah ia pelajari, atas pengetahuannya yang baik dan tidak melampaui batas dalam memberikan sanksi pukulan atau yang lainnya terhadapnya. Nah, mari kita simak hadis yang telah ditulis oleh penulis di sini. Kata beliau, an Muawiyah bin al-Hakam as-Sulami radhiyallahu an. Dari Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami. Ada Muawiyah ibn Abi Sufyan, ada Muawiyah ibn Abi al-Hakam as-Sulami radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kanat li jariyatun tar'a ghanaman li qibala Uhud wal Jawaniyah. Aku pernah memiliki seorang budak wanita yang tar'a ghanaman li, mengembala kambingku di daerah yang dekat dengan Gunung Uhud dan Jawaniyah, nama tempat. Fattala'tu dzata yawmin fa idza adh-dhibu qad dhahaba bi syatin min ghanamiha. Suatu ketika aku datang Suatu hari aku datang
melihat kambing-kambingku yang dikembalai olehnya, maka aku melihat ada satu ekor kambing yang telah dibawa lari oleh serigala. Wa ana rajulun min bani Adam, asaf kama yasafun. Dan aku adalah seorang laki-laki yang manusiawi dari anak Adam yang memiliki sifat marah. Sebagaimana keumuman manusia memiliki sifat marah. Hanya saja ketika aku marah kepadanya karena satu ekor kambing telah dibawa lari oleh seekor serigala, walakinni sakaktuha sakah, aku sempat menamparnya. Artinya, beliau melakukan tamparan ini dikarenakan lost control. Marah sehingga beliau lost control, sehingga menampar budak wanitanya yang tidak tahu atau tidak mampu mencegah serigala yang melarikan satu ekor kambing dari kerumunan kambing yang ia gembalai. Kemudian beliau menyesal setelah melakukannya, setelah menampar budak wanitanya ini. Maka beliau mengatakan, fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'azzama dzalika alaihi. Aku pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan apa yang telah aku lakukan. Bahwa beliau telah menampar budak wanita beliau dikarenakan satu ekor kambing yang telah diterkam atau dibawa lari oleh seekor serigala dari kerumunan kambing yang gembalai oleh budak sahayanya ini. Mendengar demikian, maka Nabi SAW ma'azzama dzalika alaihi. Beliau menyalahkan aku. Beliau menegurku karena telah menamparnya. Melihat Nabi SAW yang marah terhadap sikapku itu, aku pun berkata, ya Rasulullah, afala u'tiquha. Wahai Rasulullah, kalau demikian, saya merdekakan saja budak sahaya yang telah aku tampar ini. Tanya beliau, ini menerangkan kepada kita betapa takutnya mereka para sahabat Nabi SAW kepada Allah Jalla wa'ala atas dosa yang telah mereka lakukan. Sehingga begitu mereka jatuh ke dalam dosa, segera mungkin mereka bertobat kepada Allah. Bahkan terkadang mereka segera mendatangi Nabi SAW menyampaikan apa yang telah ia perbuat dari kesalahan untuk mendapatkan teguran dan bimbingan dari Nabi SAW. Mereka adalah orang-orang yang jujur dalam beragama. Mereka adalah orang-orang yang jujur bersama Allah Jalla wa'ala. Qala, mendengar pertanyaanku tersebut, maka Nabi SAW bersabda, i'tini biha. Bawakan budak sahaya wanitamu itu kepadaku. Fa'ataituhu biha. Aku pun membawanya ke sisi Nabi SAW. Maka Nabi SAW pun bertanya kepada budakku tersebut, Aina Allah? Di manakah Allah? Ia pun menjawab, fis sama, Allah di atas langit. Qala, man ana? Kemudian Nabi SAW pun bersabda, man ana? Siapa aku? Tanya Nabi kepada budak sahabat Muawiyah ibnu Abil Hakam As-Sulami radhiyallahu an. Ia pun menjawab, anta Rasulullah, engkau adalah utusan Allah. Berarti dia muslimah, memiliki tauhid dan bersaksi bahwa Rasulullah SAW adalah utusan Allah. Mendengar dua jawabannya tersebut, maka Nabi SAW bersabda kepada Muawiyah ibn al-Hakam As-Sulami, a'tiqha fa innaha mu'minah. Merdekakan budak engkau ini, karena dia adalah budak yang mukminah, yang beriman kepada Allah, yang memiliki akidah yang lurus. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim pada nomor 537. Baik, ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Sahabat yang mulia Muawiyah ibn al-Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu menceritakan di dalam hadis di atas bahwa dulu beliau memiliki seorang budak wanita yang mengembalai kambing-kambing beliau. Suatu ketika salah satu dari kambing yang digembalai oleh budaknya tersebut diterkam oleh seekor serigala.
Begitu beliau datang menjenguk, melihat kambing-kambingnya yang sedang dikambalai oleh budak wanita tersebut, beliau mendapati salah satu dari kambing-kambingnya tersebut mati atau dibawa lari, diterkam oleh seekor kerik serigala. Maka beliau pun marah, yang manusiawi, sebagaimana keumuman manusia, terkadang dia marah tatkala salah satu dari harta yang dia miliki hilang atau rusak di tangan anaknya atau orang lain. Aku marah ya, karena aku manusia. Biasa, kata beliau. Hanya saja aku menamparnya saat itu. Karena beliau merasa telah bersalah, maka beliau pun mendatangi Rasulullah SAW menyampaikan bahwa beliau telah menampar budaknya tersebut karena kesalahan yang ia lakukan menurut beliau. Nabi SAW menegur, menyalahkan beliau. Kemudian Nabi SAW meminta kepada beliau untuk membawa budaknya tersebut kepada Rasulullah SAW. Setiba beliau dan budaknya tersebut di sisi Nabi SAW, Nabi pun melemparkan 2 pertanyaan di atas, dan budak tersebut pun menjawab dengan jawaban yang benar, sehingga Nabi SAW memerintahkan Muawiyah ibnu Abil Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu untuk memerdekakannya. Ini makna hadis di atas. Berikut ini ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, beberapa faedah dari hadis di atas, dan kita fokus dengan faedah-faedah yang berkaitan dengan metode tarbiyah an-nabawi. Yang pertama, kata penulis, mukafa'atus saghiri ala ta'allumihi uslubun tarbawiyyun mu'athir. Memberikan apresiasi kepada seorang anak kecil atas pengetahuannya yang bagus, atas ilmu yang dia miliki terhadap sesuatu, ini merupakan metode tarbiyah yang sangat memberi pengaruh pada hati seorang anak. Di mana Nabi SAW di dalam hadis ini memberikan apresiasi kepada budak Muawiyah ibnu al-Hakam radhiyallahu anhu tersebut karena pengetahuannya yang benar terkait akidah. Ya, dia mengetahui jawaban yang benar terhadap pertanyaan Nabi SAW, Aina Allah, di manakah Allah? Yang menjawab, Fis sama, di atas langit. Kemudian pertanyaan Nabi SAW, siapakah diriku? Dia pun menjawab, engkau adalah utusan Allah. Nah, Nabi SAW memberikan apresiasi kepadanya dengan memerdekakannya, tentunya dengan memerintahkan majikannya untuk memerdekakannya, Muawiyah ibnu al-Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu. Ini merupakan metode yang penting untuk kita realisasikan di dalam dunia tarbiyah pada anak-anak kita sendiri atau ke anak-anak didik kita. Dan ini sangat muassir, kata Syekh. Sangat memberi bekas pengaruh pada diri seorang anak. Coba kita lihat pada diri kita sendiri dengan anak-anak kita atau anak-anak didik kita. Sikap kita yang keras, kaku, mudah memukul, mudah marah, ya, mudah memberikan sanksi-sanksi tegas, dengan sikap kita yang memberikan apresiasi kepada mereka, memuji, memberikan hadiah ketika mereka memiliki prestasi, manakah yang lebih pengaruh dalam dunia tarbiyah? Dan manakah yang lebih mereka cinta, yang lebih dicintai oleh mereka? Pasti yang kedua. Terkadang hal yang seperti ini enggan dilakukan oleh sebagian kita. Kenapa? Karena ya sudah terbiasa dengan sikap yang kaku, keras, dan sebagainya. Lah, anak-anak didik kita atau anak-anak kita sendiri itu senang ketika mereka dipuji, ya, dengan pujian yang tidak melampaui batas tentunya. Ketika kita mengucapkan terima kasih kepada mereka, ketika kita memberikan suatu hadiah kepada mereka atas prestasi yang telah mereka raih, memberikan apresiasi kepada mereka atas ilmu yang mereka miliki, atas pengetahuan yang mereka miliki, atas hafalan ya mereka yang begitu banyak dan sebagainya dari kebaikan-kebaikan yang telah mereka raih. Ya. Subhanallah, ya. Terkadang hal-hal yang seperti ini terlihat sepele oleh kita, bahkan terkadang tak jarang kita menyepelekan metode Nabawi SAW dalam tarbiyah ini.
Apa susahnya kita terkadang memberikan apresiasi dengan hal-hal yang kecil, ya, dan mudah untuk kita lakukan. Ya. Memuji, ya, mengucapkan terima kasih, atau memberikan hadiah-hadiah, ya, ringan. Kalau dia anak kecil, kita berikan permen, kita berikan makanan, kita hadiahkan kitab dan sebagainya. Ini merupakan uslub tarbawiyun mu'athir, metode tarbiyah yang sangat memberi pengaruh dan membekas di hati anak-anak. Nah, yang kedua kata Syekh, ahamiyatu istikhdamu uslubi ta'ziz al-ijabi fi tarbiyah. Pentingnya menggunakan metode at-ta'ziyah al-ijabi fi tarbiyah. Menggunakan metode apresiasi dalam dunia tarbiyah kepada anak-anak. Ya. Dengan memberikan hadiah, dengan memuji, ya, dan sebagainya. Ini penting. Ya. Ini penting untuk dilakukan. Sebagaimana Nabi SAW di sini melakukannya kepada budak Muawiyah ibnul Hakam as-Sulami. Yang ketiga kata Syekh, asyumudu fil hukmi ala al-muta'allimi wa adamu qasri al-hukmi ala juz'iyatin wahidatin faqat. Fataqwimul mutarabbi ta'limiyan min jami'il jawanibi tahqiqun lil 'adli fil hukmi alaih. Pentingnya seorang pendidik mempelajari situasi dan kondisi anak didiknya yang jatuh ke dalam kesalahan dari berbagai sisi dan tidak melihat satu sisi kesalahan saja yang timbul darinya. Karena dengan seorang pendidik melihat anak didiknya yang sedang jatuh ke dalam kesalahan tersebut dari berbagai sisi, ini akan membuat dia bersikap adil ketika menjatuhkan hukum atau sanksi kepada anaknya tersebut. Contohnya di dalam hadis ini, sahabat yang mulia Muawiyah ibnul Hakam menyesal telah menampar budaknya tersebut dikarenakan seekor kambing beliau yang diterkam atau dibawa lari oleh seekor serigala karena kelalaiannya. Beliau menyesal hal itu. Kenapa? Karena setelah beliau pikir-pikir, itu kan sudah di luar kemampuan budaknya tersebut. Bagaimana mungkin seorang budak wanita kecil mampu, ya, menakut-nakuti atau mengusir serigala? Walaupun mampu, ya pasti ada waktu-waktu dia mungkin lalai, ya, sehingga tidak melihat dan tidak sadar salah satu dari kambing-kambing yang dia gembalai tersebut telah diterkam oleh serigala. Nah, maka seorang pendidik atau seorang ayah, seorang ibu ketika ingin menjatuhkan suatu sanksi, suatu hukum terhadap anak dirinya sendiri atau anak didiknya yang melakukan kesalahan, hendaknya dia melihat dan memandang dari berbagai sisi. Jangan yang dia lihat dari sisi kesalahan yang telah ia lakukan tersebut semata. Agar dia bisa bersikap adil. Agar dia bisa tahu kesalahannya ini dikarenakan kesengajaan, kesalahannya ini dikarenakan kelalaian, kesalahannya ini dikarenakan, ya, ketidaktahuannya, atau memang karena uzur syar'i. Sehingga sanksi yang diberikan nanti sesuai, ya, dengan sebab kesalahan itu terjadi. Atau bahkan mungkin suatu sanksi itu tidak layak diberikan atas kesalahan yang terjadi dikarenakan uzur syar'i yang ada pada dirinya. Nah, karena terkadang sebagian orang tua, demikian juga seorang guru, terlalu tergesa-gesa di dalam menjatuhkan hukum, sanksi dengan pukulan, marah-marah, ataukah yang lainnya kepada anak kandungnya atau anak didiknya yang telah melakukan kesalahan yang sebenarnya kesalahan tersebut, jika dia mengetahui sebab, ya, anak tersebut jatuh ke dalamnya atau melakukannya, dia akan memaklumi. Nah, dia pulang ke rumah melihat, ya, sebagian, ya, ikan sudah dimakan oleh kucing. Ya. Sebagian orang tua, ya, yang nggak sabar langsung marah-marah. Apalagi dia, ya, uangnya lagi tidak ada
dan ikan tersebut ya dibelikan dengan uang yang mungkin dia utang atau ya emang nggak ada uang lain selain uang yang telah dia gunakan untuk membelanja ikan tersebut, langsung marah-marah ya, bahkan mungkin ada yang memukul anaknya. Padahal setelah dia pelajari, ikan tersebut dimakan oleh kucing ya dikarenakan kesalahan dia sendiri, atau ya dikarenakan ya, mereka yang tidak tahu orang tuanya menyimpan ikan tersebut di tempat tersebut tanpa memberitahukan kepada mereka, atau hal-hal yang lain. Maka saya ingatkan di sini, sebelum menjatuhkan suatu sanksi dan hukum kepada anak kita atau anak didik kita yang melakukan kesalahan, hendaknya kita melihat dari berbagai sisinya. Nah, kita pelajari dari semua sisi, jangan hanya melihat kepada sisi kesalahannya itu saja. Ya, demikian juga di dunia pendidikan, pesantren dan sebagainya. Terkadang sebagian murid ya, langsung dimarah-marahin hanya karena melakukan sebuah kesalahan yang sebenarnya kalau dilihat dari semua sisi kenapa dia melakukan kesalahan tersebut, mungkin seorang guru akan memakluminya. Nah, misalkan contoh kecilnya, dia sudah di jam ya, yang semestinya seluruh santri telah mandi, dia sendiri belum mandi. Ya. Langsung dimarah-marahin. Ini akan merusakkan psikolognya. Ini memberikan pendidikan yang tidak buruk. Nah, ditanya, dipelajari, kenapa ini anak ini belum mandi? Bisa jadi tadi ketika mau mandi, waktunya sudah habis. Bukan karena dia bermain-main, tapi memang karena ada suatu uzur yang memang tidak memungkinkan dia bisa mandi sebelum jam tersebut. Atau kesalahan yang lainnya. Ini perlu diperhatikan agar kita bisa bersikap adil dan tidak melampaui batas di dalam menjatuhkan suatu hukum atau sanksi kepada anak kita atau anak didik kita. Kemudian ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Pelajaran keempat yang dapat kita petik dari hadis ini, kata Syekh, adalah ahamiyatul wuquf ala lubbil ta'allum ala indal mutarabbi. Ahamiyatul wuquf ala lubbil ta'allumi indal mutarabbi wa adamul ighraq fi at-tafasil wal furu'i dun al-asl. Hendaknya seorang pendidik itu memperhatikan tujuan utama dari belajar ilmu agama di sisi seorang anak didiknya, dan ia tidak melihat secara detail kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan yang ada pada anak tersebut sehingga dia melupakan tujuan utama dia mengajarkan anak tersebut ilmu agama. Ya. Contohnya di sini, tugas utama budak Sahaya tersebut adalah mengembala kambing-kambing beliau, Muawiyah bin Abil Hakam, dan itu sudah ia lakukan. Dan itu sudah berulang kali dia lakukan. Hanya saja pada kali ini serigala sempat menerkam atau melarikan salah satu dari kambing-kambing yang ia gembalai. Ya. Karena beliau mengingat dan melihat dari sisi ini, beliau pun menamparnya. Ya. Padahal ya, sebelumnya dia sudah berulang kali mengembalai kambingnya tersebut tanpa ada satupun yang diterkam oleh serigala. Maka Syekh menyatakan, lihat ya, tujuan utama dia berada di sisi kita ketika menuntut ilmu agama atau melakukan sesuatu. Misalkan seorang murid, ya mungkin suatu ketika dia tidak menghafal, dia tidak menjalankan PR, ya, atau tidak mengumpulkan PR dan sebagainya dari kekurangan-kekurangan yang ada, tapi kita melihat, ya, tujuan utama dia berada di sisi kita telah dia realisasikan sebagai penuntut ilmu agama yang rajin. Sebelumnya dia disiplin, sebelumnya dia bagus, hanya terkadang sesekali dia malas. Ya. Maka janganlah, kata Syekh, kita mempermasalahkan seluruh kesalahan dan kekurangan setiap kali muncul darinya. Karena itu akan memutuskan tujuan utama kita mengajarkan ilmu agama untuknya. Ini penting untuk diperhatikan jamaah yang dimuliakan Allah. Pada anak-anak kandung kita sendiri ataukah anak-anak didik kita.
selama mereka masih mau belajar, semangat belajar, ya, dan mau berusaha untuk belajar, hendaknya kita ya tidak mempermasalahkan atau memperkarakan setiap kekurangan dan kesalahan yang muncul darinya. Karena kalau tidak demikian, maka kita akan hidup di dunia ini tanpa murid. Ya, tanpa murid. Tidak akan ada yang mau bertahan belajar kepada kita. Dan sebagainya. Kemudian yang kelima kata Syekh, Adamul ifrat fil iqabi hatta la ya'tiyan binatijatin salbiyah. Jangan melampaui batas, berlebih-lebihan dalam memukul. Sehingga tidak mendatangkan kejelekan yang disesali setelah itu. Contohnya dalam hadis ini, beliau menyesal telah menamparnya. Karena sekalipun beliau menampar budaya tersebut, kambing yang telah diterkam oleh serigala tetap tidak akan hidup kembali. Dan itu hanya memudaratkan dirinya, tidak memberikan kebaikan, karena masih ada cara lain untuk menegurnya atas kelalaian tersebut. Ini hal yang perlu kita perhatikan. Sebagian orang menyesal setelah anaknya cacat, ya, luka, berdarah, ya, atau anaknya jatuh mental karena telah dipukul yang berlebihan oleh orang tuanya atau gurunya. Ini perlu diperhatikan. Jangan asal mukul. Jangankan di dunia pendidikan, di dunia militer saja, yang mana kekerasan dan ketegasan itu adalah makanan sehari-hari para militer. Di dunia militer saja ada aturannya. Tidak boleh menampar, ya. Kalau dipukul, tidak boleh dipukul di bagian ini, di bagian itu. Tidak boleh dipukul dengan cara begini dan begitu. Bahkan di dunia militer pun, waktu memukul pun diperhatikan. Tidak boleh di waktu-waktu ini, hanya boleh di waktu-waktu ini. Nah, seorang guru hendaknya memperhatikan ini ketika dia ingin memukul muridnya. Jangan sampai melampaui batas, berlebihan, sehingga dia menyesal atas keburukan dan akibat buruk yang terjadi dari pukulannya tersebut. Nah, dan setelah kita ingatkan berulang kali bahwa metode pukulan dalam dunia tarbiyah walaupun dibolehkan, tapi telah kita ingatkan berulang kali itu bukanlah metode pertama dan yang utama. Dan ada ketentuan-ketentuannya. Ya. Telah saya sebutkan beberapa syarat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang saya nukilkan di beberapa pertemuan yang lalu. Syarat ya seorang guru atau seorang orang tua memukul anaknya yang melakukan kesalahan. Saya bacakan kembali syarat-syarat tersebut ya dari kitab Qaulul Mufid Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Agar kita tahu dan selalu ingat untuk berhati-hati dan tidak bermudah-mudahan menggunakan metode memukul di dalam tarbiyah. Kata Syekh, ada kurang lebih ya, ada 5 syarat yang beliau sebutkan di sini. Yang pertama kata Syekh, an yakuna as-saghiru qabilan lit-ta'dib fala yadhrib man la ya'rifu al-murad bid-darb. Anak yang ingin dia pukul tersebut, memang anak yang memahami tujuan dia dipukul. Karena dia sudah mumayyiz, sudah bisa diajak berkomunikasi ya. Atau karena dia sudah baligh. Sehingga kata Syekh, jangan dia memukul anak kecil yang tidak tahu tujuan dia dipukul. Misalkan umurnya masih di bawah 6 tahun atau ya 5 tahun ke bawah lah ya, rata-rata yang dia belum bisa memahami ya, arti dan tujuan dari sebuah pukulan yang diberikan oleh orang tua atau guru didiknya. Maka Syekh katakan fala yadhrib man la ya'riful murad bid-darb. Anak kecil yang belum memahami tujuan dan arti pukulan yang diberikan oleh orang tua atau guru didiknya kepadanya,
itu nggak boleh dipukul. Ya, tidak boleh dipukul. Kita harus bersabar, mengingatkan dia, menuntunnya kepada sesuatu yang baik. Yang kedua kata Syekh, an yakuna ta'dimu mimman lahu wilayatun alaih. Yang memberikan pukulan adalah orang yang memiliki hak dalam hal itu. Contohnya ayahnya sendiri, ibunya sendiri, nah, atau pamannya yang mengasuh dia. Atau kalau di dunia pendidikan pondok adalah orang yang memang pondok sepakat dia diberikan hak untuk memukul. Ya, makanya penting di dunia pesantren itu diberikan ke peraturan atau adanya kesepakatan di antara para guru siapa saja yang boleh memukul. Jadi tidak sembarang memukul. Di zaman saya seperti itu kita melihat. Di Darul Hadis di masa Syekhuna Abdurrahman Al-Adini rahimahullah ta'ala, tidak semua guru diperbolehkan oleh beliau memukul murid-muridnya. Karena memang ada sebagian guru ya darah tinggi. Sedikit muridnya salah, kena tongkat. Apalagi orang Yaman negara koboi. Nah, kalau semua mereka diperbolehkan, habis anak orang nanti. Oke, sebagian guru yang punya sifat marah, ketika ingin marah, akhirnya dia lulus dada, nggak bisa mukul. Ya, nanti diserahkan kepada seorang yang bernama Fawad. Hanya beliau di antara guru yang boleh memukul. Karena dikenal ya, orang yang bijak dalam hal ini. Syarat yang ketiga kata Syekh, alla yusrif fi dzalik. Jangan berlebihan. Dari sisi apa? Kamiyah. Jumlah pukulan. Kesalahannya kecil, tapi dipukul tangannya berulang kali. Jangan sampai berlebihan, melampaui batas dari sisi jumlah pukulan. Atau kaifiyah, atau nawa'an. Cara dia memukul. Itu berlebihan. Dilempar ke sawah misalnya. Dilempar ke dalam got. Ya. Atau ya disuruh berguling-guling. Ya, ini kan santri penuntut ilmu agama. Mereka bukan pasukan militer yang ingin diturunkan ke dunia perang. Mereka para penghafal Al-Quran, para penuntut ilmu agama. Ya, nggak layak sanksi yang seperti itu diberikan. Ya. Sanksi-sanksi yang layaknya itu hanya untuk orang yang sedang menempuh pendidikan militer. Ya, maka saya katakan caranya saja, cara engkau memukul itu nggak boleh berlebihan. Au nawa'an. Ya. Bentuk pukulannya. Ya, tidak boleh menampar di bagian muka. Ya. Atau cara yang lainnya. Au maudhi'an, atau tempat pukulannya. Ya, di anggota tubuh yang sensitif. Ya. Hendaknya diperhatikan, jangan memukul muka karena ada larangan. Ya, mungkin di bagian-bagian yang apabila dipukul berbahaya terhadap sarafnya, ini harus diperhatikan. Makanya di Yaman saja Syekh, karena memang anak-anak Yaman itu memang ya harus dengan pukulan ya, berbeda dengan keumuman anak kita di Indonesia. Syekh hanya memukul telapak tangan. Dan saya sendiri sering melihat Syekh sebelum memukul terkadang bertanya terlebih dahulu, kenapa? Tahukah kamu kenapa saya ingin memukul kamu? Ketika dia menyebutkan, tahu ya Syekh. Kadang Syekh bercanda. Untuk apa saya memukul kamu kalau kamu tetap ingin melakukannya? Karena yang kami inginkan bukanlah pukulan terhadap kamu, tetapi yang kami inginkan kamu mau berubah, mau rajin. Kalau kamu mau berubah dan berusaha untuk lebih baik, saya tidak akan memukul kamu. Dan terkadang jika pun beliau memukulnya, boleh memukul di telapak. Tidak boleh sembarangan ya. Main pukul aja bagian apapun tanpa dia perhatikan. Kena di kepala, ataukah di dada, ataukah di bokong, ataukah di paha. Apalagi sebagian orang memang pukulannya itu menyiksa. Icutin, paling sakit icutin. Ukuran itu sebagian itu kena cutin bagian yang di bagian paha paling atas ya dijewer, ini bisa menyiksa. Atau dijewer kupingnya, terlalu sering dijewer kupingnya, ini juga akan membahayakan dirinya. Maka Syekh katakan tidak boleh berlebihan dari sisi jumlah,
cara kamu memukul, bentuknya atau tempatnya. Syarat yang keempat kata Syekh, an yaqa'a minas saghir ma yastahiqu at-ta'dibu alaih. Pukulan tersebut diberikan karena anak kecil tersebut telah melakukan sebuah kesalahan yang memang layak dia diberikan pukulan. Jadi enggak semua kesalahan. Nah, dilihat. Makanya di pondok-pondok itu mesti ada kesepakatan, musyawarah. Kesalahan-kesalahan apa saja secara global santri itu boleh dipukul. Nah, dan telah diingatkan oleh Syekh berulang kali. Pukulan sekalipun dibolehkan di dalam dunia tarbiyah dengan syarat-syarat yang berlaku tentunya, tapi dia bukanlah tujuan, bukanlah tarbiyah, metode tarbiyah yang utama dan yang pertama. Nah, karena bukanlah kebiasaan Nabi dan para sahabat yang memukul anak-anak mereka setiap mereka jatuh ke dalam kesalahan. Jadi hendaknya diperhatikan dan dipertimbangkan. Apakah kesalahan yang ia lakukan tersebut layak dia menerima pukulan ataukah tidak? Dengan semua kesalahan, ada sebagian anak kesalahannya mestinya dia dipukul, nggak dipukul. Kesalahan-kesalahan yang dia tidak layak mendapatkan pukulan justru dipukul. Akhirnya menghilangkan kepercayaan di hati seorang anak terhadap kedua orang tuanya atau ustadz atau ustadzahnya. Ini perlu diperhatikan. Nah, al-khamis, contohnya misalkan dalam syar'i, Nabi membolehkan kita memukuli anak kita yang sudah berumur 10 tahun karena meninggalkan salat. Nabi sebutkan karena meninggalkan salat. Yang sampai dia dipukul karena meninggalkan puasa. Demikian sebagian ulama berdalil. Oleh karena Syekh Albani menyatakan selain salat tidak boleh. Nah, karena salat adalah dosa yang paling besar setelah kesyirikan. Nah, apabila untuk sholat saja si anak itu nggak boleh dipukul karena meninggalkannya kecuali ketika dia sudah berumur 10 tahun, apalagi kesalahan-kesalahan yang tidak lebih besar dosanya daripada salat. Nah, maka ini hal yang perlu diperhatikan. Syarat yang kelima kata Syekh an yaqsuda ta'dibahu lan intiqama li nafsihi. Jujur ketika memukulnya, niat dia adalah untuk mendidik anak itu sendiri agar dia menjadi anak yang lebih saleh, yang lebih disiplin, yang lebih baik akhlaknya, bukan karena pelampiasan amarahan. Ingin membela dirinya. Ini anak ya berulang kali ya, melanggar aturan, ini berarti dia nggak segan sama saya. Perlu saya pukul dia biar dia segan sama saya, biar dia takut sama dia. Berarti tujuannya pribadi. Itu namanya balas dendam. Yang diperbolehkan adalah tujuannya kita ketika memukul adalah agar dia menjadi lebih baik, menjadi anak yang lebih saleh, yang lebih disiplin, yang lebih berakhlak. Bukan karena ingin bela diri, bukan karena dendam, bukan karena amarahan. Maka sangat fatal jika seorang guru ketika memukul muridnya, dia memperlihatkan bahwa dia memukulnya agar murid-muridnya itu takut dengan dia. Ini keliru. Tujuan memukul yang diperbolehkan adalah ingin mendidiknya agar dia menjadi lebih baik. Bukan lintiqam li nafsihi. Bukan karena ingin membela diri sendiri. Marah karena dirinya telah dihinakan, marah karena dirinya tidak disegani. La. Fa in qasada al-intiqam lam yakun mu'addiba bal muntasir. Karena kalau dia memukul karena intiqam, bela diri, karena marah, ya, ingin memperlihatkan dirinya, ya, tegas, dirinya itu ya, keras, agar murid-muridnya itu takut kepadanya, karena merasa dirinya tidak dihargai, tidak disegani. Sejatinya dia bukan pendidik, kata Syekh. Sejatinya dia muntasir, orang yang sedang balas dendam. Ya, atau bahasa kasarnya lagi, itu preman namanya. Nah, apa ini nantang murid berantem ya? Ya. Siapa yang nggak mau dengar aturan yang sudah dibuat? Sini, maju semua, maju. Berantem sama saya. Ini bukan ustadz, ini bukan pendidik, ini preman. Ini preman namanya. Ya. Ini preman namanya. Nah, tidak demikian. Ini 5 syarat untuk memukul seorang anak yang melakukan kesalahan. Ini harus diperhatikan. 5 syarat.
Ketika kita ingin memukul anak kita sendiri, apalagi anak didikan yang diamanahkan kepada kita, hendaknya kita perhatikan 5 syarat ini. Sudahkah terkumpul ataukah tidak? Kalau tidak, maka jangan. Karena khawatirnya kita jatuh ke dalam kezaliman, yaitu merupakan dosa yang sangat berbahaya untuk diri kita di dunia dan di akhirat. Nah, kemudian faedah yang lainnya kata Syekh, ini juga penting. Yang keenam kata Syekh, alal murabbi an yajtani darba asna al-ghadab. Seorang pendidik hendaknya tidak memukul di saat marah. Nah, ini penting. Saat kita marah nih, melihat santri melanggar aturan, jangan di saat kita sedang marah kita memberikan pukulan. Kenapa? Karena seringnya orang yang memukul di saat sedang marah, dia akan melampaui batas. Baik yang ingin kita pukul itu adalah anak kandung kita sendiri ataupun anak didik kita. Setelah memperhatikan 5 syarat di atas, maka perhatikan yang ini. Jangan memukul di saat sedang marah. Khawatirnya lost control. Ya. Memberikan sanksi pukulan di saat sedang marah, akhirnya ya, dia melampaui batas. Akhirnya dia menampar seperti dalam hadis ini. Ya. Akhirnya dia usir anaknya, dia lempar ke sawah anaknya, ataukah dengan cara-cara yang lainnya yang melampaui batas, yang setelah itu dia sendiri menyesalinya. Tapi apa gunanya penyesalan tersebut? Sedangkan itu sudah terjadi. Nah, oleh karena sebagian anak itu ada yang jatuh mentalnya, rusak psikolognya. Kenapa? Karena sering mendapatkan sanksi pukulan dari orang tuanya atau gurunya, dikarenakan mereka memukul di saat mereka sedang marah. Otomatis pukulan yang diberikan akan melampaui batas. Dan seringnya juga ketika dipukul anak tersebut, dia memukul di saat sedang marah, dia memukulnya lintiqabi nafsi, untuk ya menghilangkan bara api di hatinya saja, bukan tujuan untuk mendidik. Makanya saya sebutkan tadi, seperti di Darul Hadits View, Syekh Abdurrahman Al-Adini rahimahullah ta'ala membuat aturan, yang memukul itu orang-orang khusus, bukan semua guru. Kenapa? Karena salah satu sebabnya, kalau semua guru diperbolehkan memukul, khawatir ya, dia memukul di saat sedang marah. Sedangkan kalau yang memukulnya adalah orang-orang khusus, yang tidak sedang mengajarkan anak tersebut, atau melihat kesalahan anak tersebut, maka ketika dia memukul dan hatinya bukan sedang marah kepadanya. Ya. Maka kalau kita melihat anak kita melakukan sebuah kesalahan, dan dia layak mendapatkan pukulan dengan 5 syarat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di atas, redakan dulu hati kita, tenangkan dulu hati kita. Kalau kita masih marah, jangan berikan pukulan terlebih dahulu. Tunggu, amarah tersebut telah hilang. Nanti malam ketika mau tidur, baru kita panggil anak kita ini. Abang, sini dulu nak. Bahkan mungkin dia datang mengira ingin diberikan hadiah. Abang tadi melakukan kesalahan ini dan itu. Benar tidak? Nah, sini tangannya. Pak. Sehingga dia pun tidak marah. Ya. Dan kita pun tidak akan melampaui batas di dalam memukulnya. Ini hal yang perlu diperhatikan. Tidak memukul dalam keadaan marah. Bahkan di dalam dalam adab fatwa saja para ulama menyebutkan seorang hakim tidak boleh memutuskan suatu hukum dalam keadaan marah. Karena khawatirnya hukum yang dia putuskan itu akan melampaui batas. Karena sedang marah, ya, akhirnya dia melampaui batas dalam memukul anaknya sendiri, sehingga sebagian anak yang ada yang jatuh cacat, ya. Ada yang terluka, ada yang keluar darah dari tubuhnya karena pukulan orang tuanya sendiri yang melampaui batas. Setelah itu baru orang tuanya menyesal. Akhirnya ayah dia juga yang melarikan anaknya ke IGD. Dia juga yang melarikan anaknya ke rumah sakit. Nah, maka saya ingatkan, usahakan ya tidak memukul di saat sedang marah.
Faedah ketujuh yang dapat dipetik dari hadis di atas kata Syekh, minal khata' fit tarbiyati tadkhimus salbiyat wa tanasil ijabiyat. Merupakan kesalahan di dalam dunia tarbiyah adalah membesar-besarkan kesalahan dan melupakan prestasi yang telah diraih oleh anaknya. Contohnya di dalam hadis ini. Apa yang menyebabkan sahabat yang mulia ini Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulaimi menampar budaknya tersebut walaupun setelah itu beliau bertobat? Karena beliau hanya melihat di saat dia melihat kesalahan yang muncul darinya. Karena kelalaian dia sehingga salah satu dari kambing diterkam oleh serigala. Tapi kalau beliau mengingat prestasi dan kebaikan yang telah ia lakukan sebelum-sebelumnya, maka sungguh jauh lebih banyak. Sudah berulang kali dia mengembala kambing beliau, belum pernah terjadi hal tersebut. Baru kali ini dia lalai sehingga salah satu dari kambing yang ada diterkam oleh serigala. Maka Syekh yang katakan di antara kesalahan di dalam tarbiyah adalah suka membesarkan kesalahan, kekurangan, dan melupakan prestasi atau kebaikan yang telah ada pada anak tersebut. Misalkan kita lihat seorang anak ini rajin belajar, disiplin, Masya Allah. Namun sesekali dia malas, sesekali dia futur, sesekali dia melanggar aturan. Maka jangan yang kita lihat darinya itu hanyalah kesalahan yang ia lakukan tersebut. Ingat juga, dia sudah bertahun-tahun menuntut ilmu, Masya Allah. Prestasinya lebih banyak daripada kekeliruan yang dia lakukan. Kedisiplinan yang ada pada dirinya jauh lebih sering, jauh lebih banyak daripada sifat malas yang terkadang muncul darinya. Nah, karena apabila seorang menyikapi anak didiknya atau anak kandungnya dengan membesar-besarkan setiap kesalahan dan kekurangan dan melupakan prestasi mereka, maka tidak akan pernah benar di mata mereka. Maka anak-anaknya itu tidak akan pernah benar di matanya. Dia akan selalu bersikap marah, kaku dan keras terhadap mereka yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan terhadapnya di hati mereka. Nah, kemudian yang ke-8 kata Syekh, min hikmatil murabbi talammusu jawanibil khairi 'indal mutarabbi. Di antara hikmah seorang pendidik di dalam mendidik anak-anak didiknya adalah berusaha mencari dan melihat sisi baik anak didiknya agar dia bisa bersikap bijak. Walaupun mungkin dia menjatuhkan sanksi pukulan atau yang lainnya kepada mereka, dia menjatuhkannya dalam keadaan mencintai, menyayangi, bukan dalam keadaan membenci dan murka kepada mereka. Ini penting jemaah. Dan tidak jarang kita melihat sebagian anak-anak kaum muslimin nggak betah di rumah, tidak nyaman di sisi kedua orang tuanya. Kenapa? Karena sikap orang tua yang selalu memandang dia salah, selalu mengungkit-ungkit kesalahan dia. Bahkan sebagian kesalahan yang ia lakukan itu sudah berlalu dan dia sudah bertobat darinya. Masih juga diungkit-ungkit oleh orang tuanya. Atau setiap dia jatuh kesalahan selalu ditegur, selalu dimarahi. Padahal kita lihat Nabi dan para sahabatnya tidak selalu seperti itu. Ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh anak kita, kita menyikapinya dengan hati yang dingin. Dengan cara yang hikmah. Ketika dia sedang jatuh, kita memperlihatkan seakan-akan kita tidak mengetahui dan melihatnya. Tetapi kita tetap meluruskan dan membimbing dia untuk bertakwa kepada Allah, untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Karena sebagian kesalahan yang dilakukan oleh sebagian anak, apabila kita langsung memberikan sanksi atau memperlihatkan bahwa kita tahu dia melakukan kesalahan tersebut, itu membuat sebagian mereka justru lari dari rumah dan tidak berani lagi bertemu dengan kedua orang tuanya. Akhirnya kerugian yang ada. Nah, yang ke-9 kata Syekh, azm wa syana'atu dharbi as-saghir duna dhanbin iqtarafah. Memukul anak kecil bukan karena kesalahan yang ia lakukan, ini perkara yang sangat buruk di dalam Islam. Contohnya di sini tadi.
Nabi memarahi Muawiyah ibn al-Hakam yang telah menampar budaknya yang mengembala kambing-kambing beliau, dikarenakan salah satu dari kambing beliau telah diterkam oleh serigala. Ini kan di luar kemampuan budak beliau. Mana mungkin budak wanita kecil mampu melawan serigala, ya, mampu menyelamatkan seluruh kambing yang sedang dia gembalai dari terkaman serigala. Nggak mungkin. Jangankan anak kecil, orang tua pun nggak mampu terkadang. Jangan kita memukul atau anak-anak kita yang melakukan kesalahan yang memang, jangankan anak seumuran dia, seumuran kita pun bisa jatuh ke dalam kesalahan itu dan tidak mungkin bisa selamat darinya. Apalagi memang itu bukan kesalahan dia. Gara-gara ikan dimakan oleh kucing, kita pukul anak-anak kita. Kita marahi mereka. Padahal yang salah kita sendiri, yang tidak menyimpannya di tempat yang aman. Masuk pencuri ke rumah, membawa lari barang ini dan barang itu, anak-anak yang kita marahi. Padahal kita sendiri yang lupa mengunci dan mengembok pintu rumah atau pagar rumah. Ini hal yang perlu diperhatikan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kiranya ini yang dapat kita kaji pada pertemuan kali ini. Sisa waktu yang masih ada, saya persilahkan jika ada kritikan, masukan atau lainnya yang telah masuk. Alhamdulillah, baik para pendengar radio Syiar Aceh 96,1 FM Kota Banda Aceh, Radio Alkan 106,1 FM Kota Langsa, Radio Sunnah 91,4 FM Kota Takengon, dan pemirsa STA TV yang dimanapun bisa menjangkau siaran kami. Telah kita simak bersama di sesi pertama tadi, kajian kita pada sore hari ini bersama Ustadz Farhan Abu Forehan dengan pembahasan tentang memberikan apresiasi kepada anak atas ilmu dan tidak memberikan sanksi kepadanya. Dan baik, kita masuk ke sesi kedua, tanya jawab bersama Ustadz. Bagi para pendengar yang ingin bertanya langsung, bisa mengirimkan pertanyaannya di via WhatsApp di nomor 0852 1414 2314. 0852 1414 2314. Baik Ustadz, ada 3 pertanyaan nih Ustadz ya. Telah masuk. Pertanyaan pertama Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ummu Asma Ustaz. Izin bertanya, Ana seorang guru di SMP dan SMA. Ustadz, bagaimana caranya agar anak-anak tersebut bisa menerapkan adab dan akhlak yang telah kita ajarkan? Karena mereka di dalam belajar tidak menerapkan adabnya dan seperti enggan belajar tauhid. Bagaimana ya Ustadz mendidik mereka di usia mereka yang masih labil itu? Nah, Masya Allah, pertanyaan sangat bagus ya. Nah, yang pertama adalah memperbanyakkan pelajaran adab di sekolah tersebut. Ini yang perlu diperhatikan. Kalau kita membaca arahan para ulama dalam kitab-kitab mereka agar penuntut ilmu itu memperhatikan pelajaran adab, maka kita dapatkan ulama salaf itu benar-benar memberikan perhatian yang luar biasa tentang pembahasan adab, seperti yang disebutkan oleh Imam Ibn Abdul Bar dalam kitabnya Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih, dan juga para ulama yang lainnya. Sampai sebagian mereka tidak dibolehkan berangkat menuntut ilmu sampai orang tuanya melihat dia telah memiliki akhlak yang bagus. Hanya saja terkadang yang membuat dilema sebagian guru, terkhusus sekolah-sekolah yang tidak boarding ya. Di sekolah diajarkan adab ya. Dan yang namanya pelajaran sekolah tentunya kan tidak bisa maksimum, waktu terbatas ya. Karena yang paling memberikan pengaruh terhadap akhlak anak-anak itu sebenarnya adalah kedua orang tuanya yang dia tinggal bersama mereka. Adapun di sekolah yang tidak boarding itu, walaupun dia mendapatkan pelajaran adab dari guru-gurunya, maka itu sangat sedikit. Itu pun dari sisi materinya saja. Adapun dari sisi action dan praktek gurunya, maka itu sangatlah sedikit mereka dapatkan karena waktu yang terbatas. Nah, sebagian murid-murid yang sekolahnya tidak boarding, di sekolah sudah diajarkan adab dan akhlak, ada materi-materi adab, ya. Tetapi ya, kedua orang tua mereka lah yang tidak memperhatikan hal tersebut pada mereka.
Dan yang lebih disayangkan lagi, sebagian orang tua justru menyalahkan gurunya yang ada di sekolah atas ketidakbagusnya akhlak anak mereka. Ini kan hal yang sangat disayangkan. Nah, sekarang misalkan seorang guru yang dia memegang materi tauhid, tidak mungkin dia sedang di jam mengajarkan tauhid, mengajarkan bab adab dan akhlak, karena akan membuat target pelajaran atau kurikulum tidak selesai. Maka solusinya yang pertama, wallahu a'lam bishawab, ditekankan pelajaran adab di sekolah tersebut dan ingatkan guru-guru tersebut atau guru-guru yang mengajarkan pelajaran adab untuk benar-benar menyampaikannya kepada murid-muridnya. Yang ketiga, walaupun dia tidak sedang mengajar pelajaran adab, tiada salahnya dia mengingatkan murid-muridnya tentang adab dan akhlak di sela-sela pelajaran tauhid yang dia sampaikan. Sebagaimana kita melihat wasiat Luqman alaihissalam dalam surah Luqman. Walaupun beliau membahas tentang tauhid dan syirik kepada anak-anaknya, beliau juga tidak lupa mengingatkan mereka tentang akhlakul karimah. Yang keempat, apabila diketahui memang beberapa siswa atau siswi itu adalah sumber utama kenakalan anak-anak lain dalam kelas, atau bahasa anak-anak sekolah gengnya ditandai. Setelah itu lakukan pemanggilan, panggil ke kantor, diberikan nasihat-nasihat indah, diberikan teguran yang hikmah, yang menunjukkan kita menyayangi mereka, teguran-teguran yang menyadarkan mereka bahwa kita mencintai mereka sebagai anak didik kita sendiri, dan kita menginginkan kebaikan dunia dan akhirat untuk mereka. Selebih dari itu, serahkan kepada Allah, karena hidayah itu di tangan Allah Jalla wa'ala. Bagaimana mulia Nabi Nuh alaihi salam, tapi rupanya anak dan istrinya sendiri yang bukan sekedar belajar sama beliau, tidur seranjang dengan beliau, tetap nggak berubah. Tidur seranjang dengan Nabi Nuh alaihi salam, tapi dia tetap kafir. Hidayah di tangan Allah Jalla wa'ala. Nah, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab wal ilmu indallah. Baik, Ustaz, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz selalu diberikan kesehatan. Amin. Dari Ana Abu Khalis di Kaju. Ana mau bertanya, Ustadz, bagaimana cara memberi pelajaran kepada anak kita yang sejak kecil sudah pandai berdusta? Mohon pencerahannya, Ustadz. Jazakallah khair. Masya Allah. Ini musibah besar tentunya, tatkala anak kita terbiasa dengan sifat dusta. Karena ayat dan hadis yang berbicara tentang kejujuran dan kedustaan, sesuatu yang sudah kita maklumi bersama ya. Nabi SAW telah menyebutkan di dalam banyak hadisnya tentang keutamaan jujur dan buruknya sifat dusta. Yang kedua, kalau kita melihat hal tersebut pada anak kita, maka yang pertama kali yang harus kita renungi sebagai ayah atau ibunya adalah mempelajari kenapa anak saya bisa seperti ini. Jangan-jangan justru kita yang telah menjadi guru dusta dia. Dalam hal-hal kecil semenjak dia kecil. Banyak janji-janji yang tidak kita penuhi untuknya. Terkadang kita mengajarkan dia dusta tanpa kita sadari. Contohnya kita makan ini enak anak, padahal tujuan kita bercanda, padahal itu makanan gak enak. Oh manis nih nak, padahal itu makanan pedas dan asin. Begitu si anak makannya, kita justru menertawainya, bukan justru minta maaf telah berbohong kepadanya. Ini kan pelajaran-pelajaran bohong yang sering didapatkan oleh sebagian anak dari orang tua mereka tanpa disadari oleh orang tua mereka. Ketika anak-anaknya besar dan mulai berdusta, baru dia bingung, kenapa anak saya suka berdusta? Dia nggak ingat bahwa dulu dialah yang sering mengajarkan mereka berdusta dengan action dan tingkah lakunya. Nah, ayo yang mau tidur, yang bisa melakukan ini, Abi belikan ini, Abi berikan ini. Setelah mereka melakukannya, dia mengabaikannya. Dia ingkar janjinya, dia tidak tunaikan. Mestinya seandainya dia tidak mampu menunaikannya karena mungkin di saat itu uang lagi nggak ada, dia minta maaf kepada anaknya, dia jelaskan uzurnya, agar mereka paham bahwa orang tuanya bukan ingkar janji tapi sedang tidak memiliki kemampuan.
Contohnya, itu tuh awas ada kecoa tuh. Siapa yang nangis digigit nanti emang kecoa. Ini kan sebenarnya pelajaran dusta yang diberikan oleh sebagian orang tua kepada anaknya tanpa dia sadari. Hal yang seperti itu tidak dibolehkan. Jangan membiasakan anak itu dusta dalam hal-hal yang kecil sekalipun, kata para ulama. Oh, masih nangis ya, biarin aja. Nanti keluar kecoa, digigit, dimakan sama kecoa. Mana mungkin ada kecoa yang bisa makan anak-anak. Kita terkadang menilai ini sepele, padahal sejatinya ini kita sedang mengajarkan dia dusta. Ya. Nanti digigit buaya di situ dia. Mana ada buaya dalam rumah kita? Akhirnya si anak terbiasa dengan dusta. Kedustaan yang sering dia dapatkan dari orang tuanya, dia terapkan pada adiknya. Bahkan kepada kedua orang tuanya sendiri. Nah, yang ketiga, kan hal itu telah terjadi, maka bagaimana cara membenahi dan meluruskannya? Yang pertama adalah doa kepada Allah Jalla wa'ala. Ayat dan hadis serta ucapan ulama salaf yang menerangkan kepada kita pentingnya mendoakan anak dengan kebaikan, saya kira sesuatu yang sudah dimaklumi bersama. Yang kedua, menegurnya. Kita tegur dia yang melakukan kesalahan tersebut. Sebagaimana Nabi SAW menegur para sahabat yang jatuh ke dalam kesalahan di saat mereka sedang melakukan kesalahan atau telah melakukannya. Dan dusta di antara kesalahan yang harus ditegur. Sampaikan kepadanya keutamaan jujur. Sebagian anak memang seumur hidupnya belum pernah mendengar hadis-hadis tentang keutamaan jujur dan besarnya dosa dusta. Ini perlu disampaikan. Nah, jangan dusta, nak. Kenapa? Karena Allah dan Rasulnya melarang kita dusta. Ini loh ancaman-ancaman dari Allah dan Rasulnya untuk orang yang berdusta. Sehingga dia sadar bahwa dirinya dilarang berdusta bukan karena ya itu sebagai orang tuanya, tetapi karena memang dusta itu adalah sebuah maksiat yang bisa menjerumuskan dia ke dalam neraka Allah. Sehingga jika Allah memberikan hidayah kepada yang untuk meninggalkan dusta, maka dia akan meninggalkannya karena ketakwaan dia kepada Allah. Maka dia akan meninggalkannya dimanapun dan kapanpun. Hal berikutnya adalah menjauhkan dia dari kawan-kawan yang suka berdusta. Berikutnya adalah menjauhkan dia dari tontonan-tontonan yang mengajarkan dusta. Betapa banyak hari ini tontonan-tontonan yang ditonton oleh anak kita justru mengajarkan mereka dusta. Film-film karton yang di dalamnya banyak kedustaan dari sebagian anak terhadap orang tua mereka, sehingga diterapkan oleh anak-anak kita. Sekilas kita lihat sepele lah cuma nonton itu. Ya. Padahal ya, banyak aksi dusta di dalam tontonan tersebut dan itu akan terekam oleh anak-anak kita yang masih kecil. Dan sesekali hal itu akan ia lakukan dalam kehidupannya. Naam, wallahu taala a'lam bis-shawab. Wal ilmu indallah. Baik, Ustaz. Ada 2 pertanyaan lagi, Ustaz. Informasi. Silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Sahkah jika imam sholat saat salam yang pertama dan kedua bahunya ikut bergerak miring juga? Wajahnya seperti agak menengok ke belakang. Lalu saat i'tidal beliau pun meletakkan tangan, maaf, di belakang bokongnya, Ustaz. Mohon penjelasannya, Ustaz. Nah, wallahu a'lam bishawab. Dari sisi sah. Ya. Dan tentunya salam yang afdal dan sunnah ya, seperti yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, disebutkan oleh Imam Nawawi dalam bab As-Salam dan Kitabul Masajid disebut oleh Imam Muslim. Jika saya tidak salah ingat dari Sa'ad ibnu Abi Waqqas radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW ketika salam ke kanan dan ke kiri terlihat pipi beliau. Nah, adapun kalau sudah sampai ke belakang, saya kira jarang deh, kecuali badannya bisa ikut bergerak, itu mungkin ya, mukanya sampai ke belakang. Tapi kalau badannya tidak sampai bergerak, kayaknya tidak mungkin deh ya kepala seorang bisa ke belakang. Kecuali karena sudah patah. Dan seandainya pun terjadi, maka itu bukanlah pembatal salat. Bahkan para ulama sepakat ya, menghadap ke kanan dan ke kiri ketika salam itu hukumnya sunnah, kata Imam Nawawi. Maka Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam syarah Sahih Muslim menyebutkan, ulama besar dalam mazhab Syafi'iyah, seandainya salam pertama dia justru menghadap ke kiri dan salam kedua dia justru menghadap ke kanan, salatnya sah. Ya,
Hanya saja dia telah meninggalkan sesuatu yang sunnah. Demikian pula ketika dia i'tidal, yang semestinya tangan dia dijulurkan, mungkin diletakkan ke belakang. Apabila dia bergerak untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, maka dia telah melakukan sesuatu yang makruh, yang tidak sampai membatalkan salatnya. Dan kalau dia melakukannya karena suatu kebutuhan, karena qadarullah gatal, maka ya, itu diperbolehkan. Karena harakah yang dia lakukan, pergerakan yang dia lakukan lil hajah, karena kebutuhan. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik Ustaz, pertanyaan terakhir Ustaz dari Ummu Ahmad Bekasi Ustaz, Jabar. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, mohon nasihatnya bagaimana menyikapi seorang anak akhwat yang selalu disuruh untuk banyak hal, misalnya sholat, bangun tidur, mandi, makan, dan lain-lain. Padahal jika di sekolah dia juara dalam segala hal. Anak tersebut sudah berumur 16 tahun Ustaz. Masya Allah. Apanya yang ditanya? Nggak ada pertanyaan nampaknya. Pertanyaan mungkin ini Ustaz, banyak disuruh dalam banyak hal. Apa boleh sering memberikan perintah atau menyuruh begitu? Bisa jadi Ustaz, karena pertanyaan juga gampang nih. Global ya? Masya Allah. Yang pertama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Saya tidak paham pertanyaannya ya, dengan pertanyaan, karena masih ngambang bagi anak pertanyaan tersebut. Apakah bagaimana menyuruh? Apa tadi pertanyaan? Banyak menyuruh dalam hal. Banyak menyuruh, artinya boleh tidak ya? Bisa jadi Ustaz. Wallahu a'lam. Kalau itu maksudnya, ya maka dilihat ya, apakah hal-hal tersebut memang penting untuk kita biasakan dia dengannya, ataukah hal-hal tersebut tidak penting yang seandainya dia tidak terbiasa dengannya tidak memudaratkan dirinya, ya, maka jangan banyak menyuruh dia melakukan hal tersebut sehingga membuat dia tidak betah di rumah. Pertanyaannya global, maka jawabannya pun global. Kaedahnya adalah al-wasail laha ahkamul maqasid. Sarana itu mengambil hukum tujuan. Apabila yang kita suruh tersebut adalah hal-hal yang akan memberikan kebaikan pada dunia dan akhiratnya, maka hendaknya kita sering menyuruhnya, tentunya dengan hikmah dan melihat situasi dan kondisi. Karena ada hal-hal yang baik, tapi kita tidak boleh terlalu kaku dan terlalu saklek ya dalam menyuruhnya, sehingga mengakibatkan dia bosan ya, bosan dan merasa tidak betah. Demikian pula dalam urusan dunia, ada hal-hal yang sebagian anak-anak itu yang mestinya dibiasakan semenjak kecil dengannya. Karena apabila dia tidak terbiasa dengan hal-hal tersebut, nanti ketika dia sudah dewasa, apalagi dia sudah nikah, dia tidak terbiasa melakukannya. Dan tatkala dia tidak melakukannya, mungkin ini akan mengakibatkan kecekcokan antara dia dan suaminya. Contohnya menyuci, memasak, nyapu rumah. Apalagi anak perempuan. Semenjak kecil dia harus dibiasakan hidup bersih, rapi, ya, pandai menyapu, pandai masak, pandai ya mencuci, ya, merawat adik-adiknya, karena ini adalah kebiasaan yang seyoknya yang ada pada seorang wanita, apalagi tatkala dia sudah menjadi seorang istri dan seorang ibu rumah tangga. Karena hal-hal yang seperti ini jika dia tidak dibiasakan semenjak kecilnya, ketika dia sudah menikah, dia jadi bingung dan tidak terbiasa dengan perbuatan-perbuatan tersebut yang mengakibatkan suaminya marah sama dia, ya, mengakibatkan kecekcokan, bahkan bisa berujung perceraian. Nah, tapi jika ini maksud adalah hal-hal yang artinya tidak perlu sering ya dia disuruh melakukannya, maka dilihat ya kaedahnya seperti di atas. Apa hal yang kita perintahkan kepadanya, apakah itu mendatangkan kebaikan buat dunia dan akhiratnya ataukah tidak. Seandainya itu adalah sesuatu yang akan membuat menciptakan kebaikan pada dirinya dari sisi agama dan dunianya, maka hendaknya kita sering dan membiasakan dia melakukannya, tentunya dengan cara yang hikmah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab, wal ilmu inallah. Kiranya ini yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.